Buntut dari insiden kemarin di Kuala Lumpur, hubungan Malaysia dan Singapura semakin memanas. Tak terkecuali, Indonesia pun terkena dampak memanasnya dua negara serumpun ini. Tak main-main, otoritas Malaysia putuskan larangan masuk bagi warga Indonesia juga Singapura ke negaranya. Di seluruh Malaysia, itu adalah Larangan ini dinilai jadi metode paling efektif untuk memutuskan kerjasama dengan dua negara tetangganya ini. Sedangkan Malaysia sendiri menganggap dua negara tetangganya ini biang masalah terjadinya konflik di Malaysia. And I of course express this gratitude to Sinus. Tenteraman awam ini kita jamin. Wait for the final decision. Pasca jatuhnya jet Malaysia, kawasan perbatasan antara Singapura, Indonesia dan Malaysia saat ini dalam keadaan siaga. Di tengah terjadinya konflik bersenjata antara pemerintah Malaysia dan Singapura juga Indonesia, sehingga perbatasan antara dua negara, Singapura dan juga Malaysia dijaga ketat oleh pihak militer Malaysia. Akan ikut seperti mana yang telah tentera. Ini perintah kerajaan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, ungkap salah satu tentara Malaysia saat diwawancarai. Awak hanya menjalankan tugas negara, ungkapnya. Sedangkan Singapura dan juga Indonesia melakukan hal yang sama, tidak menutup kemungkinan polisi dan tentara Malaysia melakukan penerobosan hingga melintasi perbatasan. Untuk mencegah kondisi itu, Kementerian Pertahanan telah berkoordinasi dengan Mabes TNI dan pihak perbatasan Singapura untuk memperkuat kawasan perbatasan. Jarak kita dengan perbatasan Malaysia 150 km. Kita juga sudah lakukan koordinasi dengan Mabes TNI. Yang pasti, jangan ada sampai satu kebocoran. Kita sudah perkuat dengan aparat kita supaya tidak terjadi rembesan-rembesan, ujar Menteri Pertahanan di JCC Senayan, Jakarta pada hari Rabu ini. Terkait dengan konflik yang terjadi, mengaku akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia. Ia pun berharap agar Malaysia dapat segera menyelesaikan konflik tersebut bersama-sama dengan Filipina dan negara lainnya. Bersiap siaga dan dapat. Malaysia dan Filipina menyelesaikan dengan cara baik diplomatik. Saya sendiri akan bertemu dengan teman saya, Menhan Malaysia, ujarnya. Malaysia kerap kali melanggar batas negara tetangga termasuk Indonesia. Insiden penerobosan wilayah udara Indonesia oleh pesawat Malaysia pada Sabtu pekan lalu tanggal 25 Juli 2023 menambah panjang daftar pelanggaran batas Indonesia oleh negeri jiran itu. Setidaknya Tempo mencatat 3 macam pelanggaran yang pernah dilakukan Malaysia terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Apa saja pelanggaran yang dilakukan Malaysia tersebut? Yang pertama, kasus pencabutan patok perbatasan. Patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia terbagi di beberapa wilayah sepanjang 1035 km di Kalimantan Barat sampai wilayah Sarawak kurang lebih terpasang 544 patok batas. Sedangkan di perbatasan Kalimantan Timur hingga Sabah sepanjang 1895 km terdapat 4.780 patok batas. Luasnya area itu membuat Indonesia beberapa kali dirugikan. Pada tanggal 21 Mei 2009, tentara Malaysia memasang puluhan patok berupa tonggak kayu yang dipasang membelah area persawahan di Dusun Seberang, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pada tanggal 5 Juni 2009, Satuan Batalion 613 Raja Alam melepas puluhan patok tanda batas yang dipasang secara sepihak oleh Malaysia di daerah Sungai Melayu, RT 11 Desa Seberang, Kecamatan Sebatik, Induk, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur.
Malaysia.